Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saya Saputra Jaya, mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan mempresentasikan tugas mata kuliah tafsir tematik tentang riba. Pada zaman kita sekarang, semakin terasa bahwa riba timbul dengan berbagai praktik. Tidak banyak di antara kita yang tahu, yang mampu mendeteksinya. Banyak juga yang tertipu dalam bentuknya, dalam sampulnya, atau berbagai manipulasi transaksi riba yang terkesan sejalan dengan agama, dengan petunjuk agama. Keadaan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, akan datang suatu masa kepada manusia ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali akan mengambil riba, dan barang siapa yang tidak ikut memakannya maka ia akan terkena oleh debu atau kotorannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dikatakan akan datang suatu masa kepada manusia, ya. Ana rasa zamannya itu adalah zaman kita sekarang, di mana mungkin tidak banyak orang yang bisa luput dari praktik riba, baik itu yang memberi ataupun yang diberi, baik itu yang makan ataupun yang tidak. Walaupun dia tidak ikut memakannya, maka ia bisa terkena oleh kotoran atau debunya, maka ia bisa terhindar, maka dia bisa terkena walaupun sedikit oleh praktik transaksi riba. Menurut bahasa, riba adalah pertumbuhan atau pertambahan, subur dan tinggi. Ketiga arti ini dapat dilihat dari beberapa firman Allah yang digunakan dalam kalimat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, seperti Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghapuskan riba dan menambahkan berkat sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kebaikannya lagi berdosa. Selanjutnya, menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan riba. Yang pertama, Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah mengatakan riba adalah tambahan yang diambil oleh orang yang meminjamkan terhadap orang yang dipinjamkan, yang berkaitan dengan jangka waktu. Jadi di sini dikatakan tambahan yang diberikan oleh yang meminjamkan terhadap orang yang dipinjamkan karena atas jangka waktu itu, karena sudah melebihi waktu maka dia mendapatkan tambahan oleh yang meminjamkan. Kemudian selanjutnya, menurut ulama Said Sabit rahimahullah mengatakan riba adalah penambahan atas pokok modal, apakah penambahan itu sedikit atau banyak. Mau sedikit ataupun banyak maka dia adalah termasuk riba. Selanjutnya, Dr. Abu Surah bin Abdul Hadi mengatakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada kreditur atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba ini bisa disimpulkan terdapat 3 unsur. Yang pertama, kelebihan dari pokok pinjaman. Yang kedua, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. Yang ketiga, jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka setiap transaksi yang mengandung 3 unsur ini dinamakan riba. Riba Allah larang dengan diturunkan dengan 4 tahap pengharaman riba. Seperti yang telah menjadi tabiat tradisi Islam, bahwa dalam penerapan hukum itu berbagai ketentuannya selalu ditempuh dengan cara bertahap, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Sebagaimana tahapan seperti pengharaman khamr, begitu pula pengharaman riba ditempuh dengan beberapa tahap. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan jelas bahwa riba itu adalah haram. Hanya saja Allah sebutkan dengan kalimat bahwa harta tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum disebutkan bahwa riba itu haram, hanya disebutkan bahwa riba itu tidak mendatangkan keberkahan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru larangan dalam bentuk isyarat, bukan larangan yang bersifat terang-terangan. Seperti Allah gambarkan ketika menceritakan kisah orang-orang Yahudi yang memiliki kebiasaan hidup dengan memakan riba sekalipun hal itu sudah dilarang. Yang ketiga, sudah ada ketegasan tentang haramnya praktik riba, namun pengharamannya belum bersifat total dan menyeluruh, tetapi bersifat juz'i, seperti larangan memakan atau mempraktikkan riba yang bersifat berlipat ganda. Dan yang keempat terakhir, ini adalah tahap terakhir dalam proses pengharaman riba, di mana pada tahap ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberikan perintah kepada para hambanya yang beriman untuk meninggalkan segala bentuk riba, baik sedikit ataupun banyak. Selanjutnya macam-macam riba. Riba ada dua macam. Yang pertama riba nasi'ah atau riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba yang ditimbulkan oleh penambahan bersyarat yang diperoleh oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran disebabkan oleh penangguhan. Jenis ini diharamkan oleh para ulama Al-Quran dan hadis. Itu riba yang ditemukan oleh tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada orang yang meminjam atas waktu yang terlambat. Jadi karena penangguhan waktu itu maka diberikan tambahan oleh peminjam. Itu disebut riba nasi'ah. Riba fadl adalah riba yang disebabkan oleh jual beli barang yang sejenis, uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, dengan nilai harga yang lebih atau bertambah. Itu disebut riba karena dapat menjerumuskan pelakunya kepada riba nasi'ah. Dalam hadis dikatakan, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair atau sejenis gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan. Maka barang siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, sesungguhnya ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama saja. Hadis riwayat Muslim. 6 macam barang yang disebutkan tadi dalam hadis merupakan pokok atau tolak ukur terjadinya riba. Emas dan perak merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standar bermuamalah. Keduanya sebagai standar harga dalam menentukan barang, sedangkan yang lainnya sebagai makanan pokok yang menjadi penunjang kehidupan manusia. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam telah mengkiaskan apa saja yang mempunyai makna dan sebab dengan keenam jenis barang di atas. Dari apa saja yang bisa ditakar, ditimbang, dimakan, disimpan, maka itu dianggap sama. Jadi transaksi barang dengan barang yang mana di situ akan mempunyai adanya tambahan, maka itu adalah riba fadl. Selanjutnya ancaman Allah bagi pelaku riba di dunia dan di akhirat. Yang pertama, di dunia dia akan dihukum murtad. Orang yang melakukan riba maka dia akan dihukumi adalah murtad atau keluar dari agama Islam, karena benar sudah jelas bahwa riba itu sangat dilarang. Selanjutnya dilaknat atau terkutuk. Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi makan peminjam, sanksinya dan penulisnya. Maka itu semua adalah sama. Baik itu peminjam ataupun saksi dan penulisnya adalah sama. Mereka adalah orang yang melaksanakan riba. Selanjutnya di akhirat dibangkitkan dari kuburnya seperti orang kesurupan, setan. Selanjutnya yang adalah kekal di dalam neraka. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan tentang riba. Semoga kita senantiasa terhindar dari riba. Kita selalu mendapatkan rezeki yang halal, cukup dan berkah, insyaallah. Kebenaran datang dari Allah SWT dan kesalahan atas nama diri pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.